tidak boleh dia riskan. Karena kalau dia riskan artinya dia tidak menghargai tuan rumah. Artinya tuan rumah tidak bisa menghargai. Di Indonesia kulturnya begitu beragam sehingga Mas Aji ini diperlukan bantuannya bagaimana caranya supaya misalnya kalau di Sulawesi seorang ibu yang baru melahirkan tidak dipanggang. Kalau dipanggang dia jadi stres, acinya nggak keluar, kemudian solasinya kurang, seperti itu Pak. Nah, dengan tadi berbagai pihak itu, akhirnya kami bergerak di sebuah gerakan. Kemudian kemarin saya di Thailand, bahwa memang Indonesia termasuk yang terus melaju, ya, meningkat tentang memproduksi sampah makanan. Dan kita tahu bahwa sampah makanan di samping juga itu merupakan suatu bentuk pemborosan, karena kita juga memiliki kebatasan terhadap produksi pangan kita, tetapi juga bisa menimbulkan percepatan iklim yang tidak kita kehendaki, yaitu bisa menyumbangkan gas rumah kaca yang tidak kehendaki. Nah, di lain pihak kita saat ini itu tidak krisis ya, tetapi mengalami keterbatasan karena kita akan menghadapi dampak dari El Nino yang sekarang sudah dihadapi oleh setiap negara dari dampak El Nino itu, sehingga sekarang sudah banyak negara-negara yang mengamankan pangannya untuk sendiri sehingga sudah membatasi untuk ekspor pangan. Sementara kita juga memiliki sumber-sumber impor pangan yang cukup dominan seperti gandum, ya, kedelai dan lain sebagainya. Nah, karena itu gerakan merubah budaya masyarakat kita untuk melakukan pemborosan itu harus kita lakukan. Dalam perjalanan bangsa ini kan kita tahu bahwa merubah watak atau karakter, ya, masyarakat itu memang harus ada gerakan yang masif. Tanpa itu kita tahu bahwa dulu saya mengalami ketika rakyat petani di Indonesia ini disuruh pakai pupuk oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan produksi pangan, itu menolak. Bahkan ada yang mengharamkan, dia nggak mau pakai pupuk. Tapi mungkin kalau hari ini, ya, ini tidak tersedia pupuk, mungkin petani marah. Dan tadi juga oleh narasumber disampaikan, ya, gerakan seperti kita berhasil menggerakkan masyarakat untuk menggunakan masker dalam rangka untuk melindungi kesehatan manakala apalagi orang itu sedang sakit supaya tidak menular kepada orang lain, dan itu juga kita berhasil. Kemudian keselamatan lalu lintas di jalan, ya, kita melakukan gerakan dan bahkan dilindungi oleh undang-undang tentang agar pengendara kendaraan sepeda motor itu harus pakai helm. Dulu itu tidak ada, tapi sekarang mungkin sudah menjadi sebuah kebutuhan. Nah, gerakan ini akan kita lakukan secara masif, secara nasional dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, ya, tokoh lintas agama misalnya. Karena juga setiap agama itu mengajarkan bahwa pemborosan, ya, itu merupakan suatu perbuatan dosa. Jadi mubazir. Kalau sedikit itu makruh, tapi kalau banyak itu menjadi dosa. Nah, karena itu kita lakukan, dan jumlahnya cukup signifikan karena Indonesia mengalami kerugian yang tidak sedikit, ya, bisa mencapai, ya, 300 sampai 500 triliun per tahun. Dari pembuang produksi sampah makanan, ya. Masyarakat yang memiliki budaya untuk membuang sisa makanan dianggap sisa, karena kan makanan itu sebenarnya kalau tidak dimakan sebenarnya kan tidak menjadi sisa, itu bisa menjadi stok. Tapi kan kita punya tradisi, termasuk saya memiliki hotel-hotel, di beberapa hotel itu sama, mungkin di hotel-hotel yang lain juga sama, ya. Dan staf sudah melakukan kajian, Bappenas juga sama, ya. Masyarakat cenderung meningkat. Jadi karena kita itu memiliki budaya makan itu prasmanan misalnya, ya, dan lain sebagainya, sehingga termasuk kalau kita kondangan, ya, kita mengambil makanan ternyata seleranya tidak cocok, ini ditaruh, dibuang, kemudian ngambil makanan lagi yang lain. Ini sehingga menghasilkan produk sampah makanan yang besar, dan itu nilai kerugian itu mencapai sampai 500 triliun, antara 300 sampai 500 triliun, dan itu 5% dari PDB kita. Di lain pihak subsidi BBM, ya, kita itu juga mencapai sekitar, berarti seimbang dong dengan subsidi BBM itu.
Artinya negara mensubsidi BBM, masyarakat membuang-buang makanan, gitu ya. Jadi artinya double loss, ya, double kerugian negara kita. Nah, ini perlu kita lakukan sekali lagi gerakan masif secara nasional yang digerakkan oleh seluruh elemen bangsa, baik apakah dari pemerintah, kemudian dari tokoh masyarakat, tokoh agama, ya, mahasiswa, dan anak-anak generasi Z, generasi milenial. Terus serentak kita melakukan gerakan penghematan itu. Juga kita berharap ada inovasi baru, misalnya para koki, bahwa kita memiliki tradisi masak makan itu adalah secara tradisional. Memang makanan tradisional kita perlukan, tetapi jangan makanan tradisional itu kemudian melahirkan sebuah pemborosan. Akhirnya kita masak tradisional tapi kemudian dibuang. Jadi mungkin juga harus koki itu perlu kita edukasi agar menciptakan makanan tadi yang dipresentasikan oleh Pak Kepala Badan Pangan Nasional, ya. Kan makan sesungguhnya yang kita perlukan adalah cukup gizi dan rasa enak. Tapi rasa enak kita ini beli tradisi, tadi narasumber juga menyampaikan rasa enak itu kalau dulu kan rasa enak yang dibuat, ya, dengan rempah-rempah hasil kita. Kalau sekarang digeser, rasa enak itu lahir dari sebuah bumbu masak micin misalnya, dan itu terhadap kesehatan manusia juga masih kurang baik, ya, karena micin itu juga kalau kebanyakan juga akan mengakibatkan terhadap gangguan kesehatan. Nah, gerakan-gerakan itu akan kita lakukan sekali lagi secara masif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Pak, termasuk yang ini kan pasca pandemi Pak ya, acara masyarakat begitu mungkin euforia ya, acara-acara banyak, termasuk di tahun politik ini kan banyak sekali acara-acara yang dilakukan Pak, dan makanan juga biasanya berlimpah Pak. Gimana sarannya supaya ya acara-acara yang sekarang tiap hari ini terjadi Pak, supaya makanan tidak banyak yang terbuang? Ya, kita juga menghimbau kepada di samping juga masyarakat, tetapi juga penyelenggara, ya. Seperti kalau ada acara-acara mungkin kita cukup mengukur, ya, pesan-pesan makanan yang secukupnya, yang tidak berlebihan, ya. Memang ini menyangkut dengan tradisi yang melibatkan suatu harkat dan martabat kehidupan. Jadi kalau kita terbiasa, kalau menyediakan makanan itu kalau tidak banyak itu akhirnya tidak bergengsi, ya. Nah, mungkin itu, ya. Nah, hal-hal yang seperti itu juga mulai kita rubah tradisi-tradisi seperti itu. Supaya nanti orang kan tidak hanya mempersembahkan gengsi, tetapi juga harus kita persembahkan dari sisi kelayakan dan kepatutan. Bahwa di lain pihak kita sekarang membuang-buang makanan, tetapi di satu pihak juga masyarakat kita masih banyak yang belum bisa menikmati, ya, apalagi makanan enak, ya. Mungkin kontinuitas untuk bisa mendapatkan kebutuhan makanan saja masih banyak yang belum bisa mencukupi. Nah, ini juga untuk memenuhi, ya, Pancasila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.